Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini merupakan bagian yang berbicara tentang jemaat atau komunitas yang dibagi dalam dua bagian, yaitu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan kisah tentang domba yang hilang. Syarat untuk masuk dalam kerajaan surga disampaikan Yesus kepada para murid ketika para murid bertanya kepadanya, "Tuhan, siapakah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka lalu berbicara kepada mereka, "Kalau Anda tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, Anda kelak tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Kita memang mengerti pernyataan ini, tapi apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Anak kecil, ya, yang dimaksud nasihat dan ajaran Yesus kepada para murid tentang menjadi seperti anak kecil itu artinya kita bersikap sebagai pribadi yang sederhana. Sikap seorang anak kecil atau situasi anak kecil adalah ketidakberdayaan, kepasrahan, ketergantungan pada orang lain. Dan anak kecil di satu sisi dia memiliki hati yang lebih bersih. Mereka lebih cepat bahagia, tertawa dengan barang-barang yang meski kecil dan sederhana. Kualitas hati mereka bersih, tulus, jujur, murni. Itu adalah lambang pertobatan.
Dan kalau orang bertobat memiliki hati seperti itu, sudah pasti dia mengalami sukacita, kegembiraan. Kalau hati kita bersih, tenang, pasti ada sukacita. Tapi ya mungkin seringkali orang berpikir menjadi seperti anak kecil itu menjadi kanak-kanakan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi karena kita memiliki kualitas hati yang bersih, yang polos, yang tulus, nah inilah yang diperhitungkan. Sementara menjadi orang besar bukan soal posisi dan jabatan, tapi juga dituntut dari kita supaya kita memposisikan diri sebagai pelayan yang rendah hati kalau kita memang diberi jabatan. Pelayan yang rendah hati, mau mendengarkan orang lain, dan mau melayani. Dengan demikian ya, baik menjadi orang kecil maupun orang besar, kita harus tetap membuka hati kita untuk merasakan kebaikan Tuhan, dan juga bersyukur, berterima kasih untuk sesama. Ya. Maka kalau kita dalam kehidupan sosial memposisikan kita sebagai orang kecil, maka kita memberikan diri kita kepada siapa yang memimpin kita, siapa yang mengatur kita. Kalau mungkin di dalam keluarga orang tua mengatur kita. Dalam kehidupan menggereja dari KBG ada ketua KBG, di lingkungan ada ketua dan kita menyerahkan diri kita. Taat, menyerahkan diri kita untuk diatur. Kita sebagai mengambil posisi sebagai anak kecil dalam keluarga itu memang sangat disayangi oleh orang tua, dicintai oleh orang tua. Siapa yang tidak? Orang tua mana yang tidak mencintai anak-anak? Orang tua mana yang tidak sayang anak-anak? Pasti mencintai, menyayangi anak-anak. Tapi anak-anak dalam kehidupan yang lebih luas, dalam masyarakat, mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak berdaya. Mereka belum bisa menyumbang sesuatu yang berarti bagi kehidupan bersama sampai mereka bisa dewasa. Maka situasi anak-anak adalah menyerahkan diri kepada orang lain untuk diatur, diurus, dibimbing, dibina, supaya mereka kelak juga memiliki sesuatu untuk disumbangkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.